sesi yang kemarin, bagaimana Tuhan Yesus mengampun dosa kita. Kami mengatakan itu. Nah, sesi ini saya akan melanjut daripadanya, akan mengatakan lagi. Sebenarnya untuk mengampun dosa tidak akan tergantung kepada pekerjaan manusia. Itu tergantung kepada tugas Tuhan. Dan orang tidak sama sekali bisa mengampun dosa dan menghapuskannya. Dan Tuhan belas kasihan kepada manusia. Dan seperti yang saya sebutkan seterusnya, Tuhan menciptakan kita manusia dengan gambarnya diri, lalu Dia mau mengasihi kita, mau memberi anugerah kepada kita. Dan Tuhan mau memimpin kehidupan kita juga. Tetapi oleh karena dosa dalam hati kita akan memisahkan kita daripada Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa kerja di dalam hati-hati kita. Jadi Tuhan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terbesar tentang dosa ini untuk kita, jadi Tuhan telah mengutus anaknya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dan melaluinya Tuhan menghapuskan semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan setelah Tuhan menghapuskan semua dosa kita, lalu menuliskan fakta ini ke dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus telah mengampun semua dosa kita yang tidak bisa menghapuskan lagi sepenuhnya dan sebenarnya. Dan telah menghapuskan dan memberitakan kepada kita semua. Tetapi setelah diperluaskan fakta ini, gambar-gambarnya dan intinya bisa diganti. Jadi Tuhan menuliskan ini ke dalam Alkitab. Pada waktu kita membaca Alkitab, kalau kita membaca Perjanjian Lama atau Baru, dan bagaimana Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita dan bagaimana Tuhan menyempurnakan kita, Alkitab telah menuliskan banyak tempat dan menyaksikan kepada kita semua. Di dalam Alkitab ada cerita tentang Abraham pun adalah cerita tentang bagaimana Tuhan mengampun dosa kita, Yakub dan Esau sama Yusuf. Lalu Musa mengeluarkan orang Israel dari Mesir dan kemah suci, Daud, Salomo. Dan di dalam Alkitab banyak tempat, banyak titik bagaimana Tuhan mengampun dosa kita dengan menjelaskan secara langsung atau yang sekitarnya. Dan di dalam Perjanjian Baru juga sama. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dengan keempat buku ini bagaimana Tuhan mengampun dosa kita, menimpakan dosa kita kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan menghapuskan dan menyempurnakan kita. Selain keempat buku Injil ini, sebanyak Alkitab lain juga telah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengampun dosa kita. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 10, ada nama cerita tentang Cornelius. Dia adalah seorang orang lain dari Yahudi, kan? Setelah waktu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke atas surga, dan dia berkata kepada muridnya, kalian kepada murid-muridnya akan menjadi saksi untukku untuk sampai ujung bumi. Tetapi murid-murid Yesus, walaupun mereka adalah murid Yesus tapi masih berada di bawah hukum Taurat, tetapi mereka tidak mau berjalan sampai Samaria atau ujung bumi, karena orang-orang Israel mereka akan mengawasi kepada orang asing, orang-orang lain. Dan kalau mereka makan bersama orang yang lain, makan bersama, itu menjadi najis kepadanya. Jadi murid Yesus, mereka tidak mau berjalan sampai ujung bumi untuk beritakan Injil. Tetapi pada waktu kami membaca cerita tentang bagaimana Petrus beritakan Injil kepada Cornelius, itu tercatat di dalam Alkitab.
Dan pada waktu Cornelius mengirim seseorang ke Petrus untuk mengundang dia, di dalam mimpinya Petrus melihat sebuah bakul turun dari atas langit, ada yang binatang-binatang yang najis. Hai Petrus, Tuhan katanya, hai Petrus, kau laparkah? Makan ini saja. Kata Petrus, Tuhan, aku masih belum pernah makan makanan binatang yang najis. Kata Yesus, katanya, aku membenarkan itu, janganlah kamu menajiskan itu. Makanlah. Aku tidak bisa, aku tidak lakukan. Itu bisa berulang 3 kali. Lalu bakul itu naik ke atas juga. Setelah itu, langsung hamba-hamba dari Cornelius datang ke rumahnya Petrus dan mengundangnya. Jadi Petrus datang pergi bersamanya dan beritakan Injil kepada keluarga Cornelius, dan sekeluarganya menerima keselamatan Tuhan. Ini adalah kelihatannya cerita yang pendek, tetapi di situ ada yang inti yang besar untuk penginjilan. Tuhan suruh kepada Tuhan telah menyuruh kepada Petrus makan semua yang itu. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka telah membagikan binatang najis atau binatang halal, dan mereka tidak sama sekali makan binatang-binatang yang najis. Kalau mereka, karena mereka pikir kalau mereka makan binatang yang najis, mereka akan menjadi najis juga. Tetapi Alkitab masih belum tulis apa jenis apa binatang ada di dalam gitu bakul itu, tetapi dibandingkan mencerminkan hukum Taurat, itu pasti akan binatang-binatang najis. Jadi Petrus pun tidak mau makan itu. Tetapi apa yang saya mau tanya kepada saudara adalah, apa saya membenarkan, janganlah kau menyatakan haram. Artinya membenarkan aku halal, aku menyatakan halal. Artinya itu dulu adalah haram, tetapi Tuhan menghalalkan, menyucikan. Tuhan tidak mengatakan itu awalnya suci dan baik, tetapi itu dulu najis, tidak baik, tetapi aku mensucikan, aku membenarkan. Ya, Tuhan sudah sanggup sekali untuk menghalalkan binatang-binatang itu. Iya kan? Karena dia adalah dia adalah yang pencipta di semesta alam. Dia yang maha kuasa itu. Dia sudah sanggup sekali untuk menghalalkan binatang-binatang yang najis. Tetapi kata Tuhan kepada Petrus, aku menghalalkan ini, makanlah ini. Tetapi Petrus hatinya terpaksa, fix di dalam pikirannya sendiri, ini adalah binatang-binatang halal. Jadi dia tidak mau makan itu. Tetapi Alkitab itu berkata, tidak hanya binatang itu adalah haram, tetapi dengan itu Tuhan mau menyatakan kepada hati Petrus, kenapa kamu berkata orang-orang lain adalah haram? Anakku Yesus telah membenarkan mereka. Kenapa kamu tidak mau datang, tidak mau beritakan Injil? Hati yang seperti ini sudah berada di dalam cerita itu. Tetapi saudara, kalau ini hanya Tuhan berkata kepada Petrus, itu sudah berkata kepada Petrus dan selesai. Kenapa? Itu tertulis di dalam Alkitab. Artinya, ini adalah firman Tuhan yang sudah berkata kepada kita juga. Kepada binatang-binatang yang haram, kepada orang-orang yang lain. Dan itu bermaksud apa? Maksudnya, aku sendiri dan semua kita yang dengar sore hari ini kan? Hai, aku menghalalkan itu. Kenapa anda selalu bilang itu haram? Sekarang ini sebanyak orang sudah tahu Tuhan Yesus telah mati dan menumpahkan semua darah suci dan membenarkan kita. Sudah selesai semua, tetapi sudah masih ada banyak orang menghalalkan diri, tidak bisa mempercaya sendiri aku menjadi kudus. Tuhan Yesus telah tahu banyak orang akan berkata begitu. Jadi Tuhan menuliskan
ini kepada di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 10. Kata Tuhan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram. Ya, jadi kenapa? Bagaimana sebanyakan orang di saat ini, walaupun Tuhan Yesus telah membenarkan mereka dan kita, tetapi masih ada banyak yang berkata, aku orang berdosa. Ini adalah sebuah contoh dari Alkitab. Tetapi selain ini, juga ada banyak bagian Alkitab, bagian Ibrani atau Roma atau Galatia. Tuhan telah menuliskan banyak tempat bagaimana Tuhan Yesus mengampun semua segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus telah menyelesaikan itu, lalu tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Tuhan telah mengutus Yesus Kristus untuk dosa kita, dan melalui Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita dengan sempurna, yang seperti kita berkata seperti kemarin, seperti Ibrani, tidak perlu lagi mempersembahkan korban karena dosa, ya kan? Jadi Tuhan telah mengatakan, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Tidak perlu lagi beringat lagi. Kata Tuhan, sisi dia sendiri, pihaknya Tuhan Allah sendiri telah menyelesaikan semua tugasnya dan menulis ke dalam Alkitab. Dan Tuhan Allah, dia tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk mengampun dosa kita. Tinggal apa? Kita percaya fakta itu dan menerima itu saja. Terkadang aku mengadakan seminar penginjilan. Setiap kali saya buat seminar, saya sering bertanya, saudara, kapan dosamu telah dihapuskan? Pada waktu Anda percaya dengan kepada firman Tuhan, atau apakah Anda percaya dosamu telah dihapuskan? Sekarang, saudara hamba-hamba Tuhan yang dengar malam hari ini, kapan dosamu telah dihapuskan? Pada waktu Anda menemukan Injil dan menerima firman Tuhan, waktu itu dosa kita dihapus, atau apakah kita hanya percaya bahwa dosa kita telah dihapuskan zaman lalu? Bukan waktunya kita percaya dosa kita dihapuskan, tetapi pada waktu dosa dibayarkan, untuk upahnya dibayarkan, waktu itu dosa kita telah dihapuskan. Artinya 2000 tahun yang lalu, dengan darah Yesus Kristus, dia telah membayar untuk upah dosa kita. Saat itu semua dosa kita telah dihapuskan. Apa yang kita percaya adalah dosa kita telah dihapuskan dengan darah Yesus. Baik orang-orang Kristen yang diselamatkan, dan aku sendiri adalah pendeta. Tetapi kadang saya terikat dengan kekurangan sendiri. Dengan sesi ini, pada waktu saya merekam seminar ini, kalau Anda dengar agak lucu, tetapi saya merasa agak susah untuk sebuah seminar online ini. Apa yang saya harus sampaikan? Pada waktu pendeta Imin Chol, ketua, katanya, awalnya dia katanya, ya, mari kita buat seminar untuk gereja lokal di Korea. Okey. Baik, itu saya dengan ringan hati karena dia adalah selalu membantu gereja-gereja di Amerika. Jadi ya, kalau dia berkata apa-apa, aku tidak akan menolak. Jadi aku akan baik. Okey. Lalu dia berkata lagi, mari kita memundurkan seminar lagi. Okey, baik, enggak apa-apa. Tapi dia telepon lagi. Kami memutuskan seminar ini akan menjadi persiapan seminar besar untuk pendeta Oktober yang datang. Ya, ini saya merasa agak stres, agak susah dalam hatiku. Karena kalau saya melihat aku sendiri, di dalam kehidupanku, aku bisa melihat banyak kekurangan. Dan kalau saya mengingat tentang pendeta Oksupa, bagaimana dia mengetahui tentang rahasia kemah suci tahun yang lalu.
tahun lalu saya membaca keempat buku untuk penjelasan persembahan korban ditulis oleh Pendeta Park. Semoga bapa-bapa pun bisa membaca itu. Pada waktu saya membaca, saya kaget heran sekali. Pak Pendeta menulis buku ini 30 tahun yang lalu. Dan bagaimana Pak sudah bisa memahami ini? Pasti Tuhan kasih hikmat, tetapi ya membandingkan dia, aku ada banyak kekurangan. Hanya saya membaca buku daripadanya, hanya belajar membaca. Walaupun saya membaca semuanya itu, kadang saya juga tidak bisa mengerti apa artinya itu. Jadi saya selalu terjatuh ke dalam kekurangan sendiri. Apakah aku rakyat sebagai pendeta? Kadang saya terjatuh pikiran seperti itu juga. Walaupun aku mau mengetahui tentang Alkitab dan memahami tentang Alkitab, bagus untuk beritakan firman, beritakan Injil, memimpin jemaat dengan baik-baik. Aku juga sering terjatuh dalam kekurangan sendiri. Bukan aku sendiri terjatuh dalam kekurangan, kan? Memang ada beberapa yang tidak, tetapi di dalam saudara saat ini ada banyak yang terjatuh, tenggelam dalam kekurangan sendiri. Terkadang saya sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong memimpin aku secara rohani. Tuhan tolong memimpin aku biar aku bisa beritakan Injil dengan baik-baik. Tetapi memang itu tidak bersalah untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita harus tahu saat ini adalah Tuhan telah menyempurnakan dan mengutuskan kita dengan baik-baik, bahwa kita tidak bisa menjadi lebih sempurna, kita tidak bisa menjadi lebih kudus. Bukan standar kita sendiri, tetapi standarnya Tuhan. Tuhan telah menghapuskan dosa kita dengan sempurna. Jadi Tuhan pun tidak bisa menyucikan lebih dari sekarang ini, karena ini sudah sempurna. Bukan kita usahakan menghapuskan diri, membenarkan diri, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Allah telah menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya dan tidak bisa menjadi melebihi. Dan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak hanya mati karena dosa kita, tetapi untuk kekurangan, kurang mampu, penyakit, permasalahan, kesulitan, untuk semua ini Tuhan menumpah darahnya, dan dengan itu menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa menjadi lebih sempurna. Kita tidak akan mengenal firman Tuhan lebih baik, tetapi kita hanya harus percaya Tuhan Allah telah menyempurnakan, membenarkan kita dengan sempurna. Saya sering berdoa, Tuhan tolong membantu aku bisa melayani-Mu dengan lebih baik, memahami kepada firman-Mu dengan baik. Tetapi Tuhan Allah telah membenarkan aku dengan sempurna, yang tidak akan memberikan lebih, karena aku telah dikuduskan, dibenarkan, sudah penuh, tidak bisa ada ditambahan. Dan tinggal kepada kita, aku dan kita adalah percaya bahwa Tuhan telah menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya, sudah cukup, sudah penuh. Hal terjadi di Amerika ini, di dalam gereja kami ada seorang penatua namanya Yang, datang dari Korea. Satu ketika bulan musim dingin, aku masuk ke dalam mobilnya. Ini musim dingin sekali, tetapi dia menyala AC. Saya merasa aneh. Kenapa Anda menyala AC? Apa Anda panas hatinya? Panas badannya? Katanya, oh bukan pendeta, tetapi ini mobilnya rusak sekarang. Di New York ini, kota New York ini,
dingin sekali musim dingin, tetapi musim dingin dia menyala AC. Walaupun musim dingin kan, kalau kita naik ke mobil sebentar lagi akan menjadi hangat kan, tetapi dia terus menyala AC. Kenapa terjadi? Katanya ya, yang bagian AC ini sudah rusak, jadi tidak bisa mematikan itu. Kenapa anda tidak akan memperbaiki? Jadi mobil dia masih ada dalam jangka waktu garansi. Jadi dia membawa mobil itu, dia buatan Nissan dari Jepang kan. Jadi dia membawa ke tempat pembelian mobil Nissan. Dulu awalnya di mobil yang lama ada yang bagian audio, bagian AC itu sudah pisah-pisah kan, sudah pisah semua. Jadi yang zaman lalu mereka sering mencuri bagian audio juga ya toh. Tetapi sekarang ini sistem audio atau AC semuanya menjadi satu set. Jadi tidak hanya mengganti bagian AC saja, tetapi harus mengganti semua di tengahnya itu. Dan pegawainya, tukang juga, saya masih belum pernah melihat ini. Kenapa ini tidak akan mematikan? Dimatikan. Kenapa terus dinyala? Aku nggak tahu. Karena masih ada garansi. Dia mau memperbaiki, jadi dari pabriknya mereka membongkar mobilnya. Tetapi setelah dibuka, tiba-tiba pegawai tukang itu datang. Nah, apa dia berkata adalah dipanggil dia ke dalam bagian yang perbaikan. Setelah itu dia melihat di dalamnya, di dalam bagian unit AC ada banyak koin. Koin ada banyak sekali ada di dalamnya. Lalu apa kita sudah tahu, adaknya dari penatua yang itu, dia bagus untuk tabung pekak itu. Jadi, dia melihat bagian sistem audio, dia melihat bagian memasukkan kayak CD, dia masukkan koin di dalam tempat masuk CD. Jadi itu dia terus masukkan koin di dalamnya. Setelah itu, terus beberapa bulan, setiap kali anaknya temukan koin, terus masukkan di dalam sistem audio, lalu sistemnya rusak, mesinnya rusak. Jadi alasan kerusakan ini adalah karena koin ini. Kalau garansi, kalau permasalahan mulai terjadi karena perbuatan, akan membuat garansi dari pabrik. Tetapi ini permasalahan dari konsumen, jadi itu tidak akan dapat garansi daripadanya. Jadi katanya harus mengganti bagian ini semua dengan biaya kamu sendiri. Jadi berapa? Katanya $3,000. Ini benar besar. Biayanya besar karena untuk upah, tenaga, sama bagian, spare part yang dengan lain-lain itu dibiayai $3,000 AS. Tetapi penatua yang ini dia tetap hanya kerja di dalam gereja dan dapat sedikit uang dari gereja. Jadi dia masih belum cukup uang untuk mengganti spare part itu. Jadi dia hanya pulang saja. Saya tanya, apa kamu telah ganti bagiannya? Masih belum. Jadi dia jelas, kenapa? Jadi lalu dia jelas apa terjadinya. Lalu apa kita semua lakukan? Kami masih tunggu. Dan dia pendeta yang ini, dia aku akan datang ke toko lain, toko yang di tukang Nissan yang lain. Jadi tetapi semua yang orang-orang yang penjual Nissan mereka sudah terhubung setelah melihat nomor plat, nomor polisi, sudah melihat apa masalahnya, sudah ada tercatatan. Lalu dia ketemu di sini atau yang lain, sudah ditemukan permasalahan apa terjadi.
Dan $3,000 aja itu sudah besar sekali untuk mengganti spare part. Kalau tidak mengganti, masih susah, masih dingin sekali untuk menyetir mobil. Walaupun musim dingin, dia pakai kaos di dalam mobil juga. Susah. Satu ketika, waktu itu, penatua yang ini membaca Ibrani, dia menemukan satu firman. Di Ibrani, mari kita cari Ibrani 4. Ayat itu adalah Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Apa kata Ibrani 3 dan 4 adalah orang-orang Ibrani, mereka keluar dari Mesir, mereka masuk Kades Barnea, lalu mereka mengutus mata-mata di dalam Kanaan. Setelah mereka memilih 12 mata-mata dan 2 orang, Kaleb sama Yosua. Mereka bila, ini tanah yang terbaik, kami akan menang itu. Tetapi yang selain 10 orang, kami seperti belarang, mereka adalah orang yang besar, kami akan kalah. Kita harus pulang ke Mesir. Semua bilang begitu. Tetapi masyarakat dengar dari perkataan 10 orang itu, mereka terputus asa. Akhirnya Tuhan Allah dinyatakan diri lalu mengutuk kepadanya, karena selama 40 hari anda masuk ke dalam Kanaan, jadi menghitung sehari adalah 1 tahun. Jadi selama 40 tahun kalian akan berkeliling-keliling di padang gurun, akan mati di situ. Tetapi anak-anakmu akan masuk ke tanah itu. Itu ada di dalam Perjanjian Lama, kan? Tetapi Ibrani 3 dan 4 adalah berkata tentang hal itu. Orang Israel pada waktu mereka berdiri terhadap Kanaan, kami tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Kalau di situ ada keturunan anak, mereka besar, mereka orang-orang yang besar. Kami terhadap kelihatannya belarang sendiri dari mata kita sendiri, dan mata mereka pun begitu. Kami tidak boleh masuk ke sana, tidak bisa masuk ke sana. Kalian, saudara, mereka akan mengatakan banyak alasan. Mereka sudah lama sekali menjadi budak di Mesir. Ya, ini orang-orang yang perbudakan. Bagaimana mereka mempunyai tentara, senjata pun tidak ada banyak. Mereka tidak akan melatih untuk peperangan, belum pernah melatih untuk perang. Mereka pasti berkata, kami tidak bisa masuk ke situ. Di situ orang-orang yang kuat daripada kami. Kami tidak punya senjata, tidak pernah pengalaman perang, tidak pernah mempunyai tentara, tidak punya pahlawan untuk memimpin kita. Oleh karena itu, mereka berputus asa, takut untuk masuk ke situ, dan mereka mundur diri. Tetapi Alkitab Ibrani ini katanya, coba aku baca lagi, seperti yang Ibrani 4. Coba kita ayat pasal 3, saya akan baca dulu. Pasal 3 ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar Mesir di bawah pimpinan Musa? 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan ini berarti orang-orang Israel, kan? Dan 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang takut taat? Ini berkata kepada orang-orang Israel. Akhirnya 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tetapi orang-orang Israel tidak pikir begitu. Karena kami ada kurang, kami lemah, kami tidak kuat, masih kurang punya senjata. Mereka ada orang besar, kami dilihat belarang. Jadi mereka berkata seperti begitu. Jadi kami tidak bisa masuk ke sana. Mereka pikir begitu. Tetapi
firman Tuhan berkata, apa kata Tuhan kepadanya adalah bukan karena kekuranganmu, tetapi ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka tidak bisa masuk ke sana. Tuhan telah berjanji kepada Abraham sama keturunannya, hai Abraham, keturunanmu akan menjadi budak di orang lain setelah dijajahi 1400 tahun. Setelah itu mereka akan masuk kembali tempat asal padamu. Pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan telah melihat orang-orang Israel masuk ke dalam tanah Israel. Daud akan berdiri, akan membangun bait suci. Tuhan Yesus lahir dan mati. Tuhan telah melihat semua segalanya. Lalu dia bisa berkata kepada Abraham. Tetapi orang Israel tidak percaya hal itu. Yang lucu adalah setan adalah yang cerdik sekali. Walaupun mereka tidak bisa masuk karena tidak kepercayaan, tetapi mereka menganggap apa? Aku tidak masuk karena aku ada kekurangan, aku adalah lemah. Ini ditipu oleh iblis. Jadi orang-orang Ibrani mereka bermasalahkan, mereka adalah kurang, lemah. Tetapi Tuhan permasalahkan kepada mereka apa? Yang ketidakpercayaan mereka. Yang saya akan melanjut membaca, Ibrani 4 ayat 1 katanya, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dengan Ibrani, yang penulis Ibrani berkata dengan Injil. Dan janji akan masuk ke dalam perhentiannya, ini artinya Injil. Jadi artinya apa? Artinya Injil sudah ada. Berita Tuhan Yesus, Injil Yesus sudah ada, tapi takut ada seseorang yang tidak bisa masuk kerajaan surga. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaannya seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Mereka, ayat 2 ini, mereka adalah tidak bisa masuk ke perjanjian, dan kita adalah artinya anaknya, kita semua, artinya kita semua bersama-sama mendapat Injil, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi walaupun mereka tetap dengar firman Tuhan, tetapi tidak berguna. Artinya apa? Walaupun mereka mendapat Injil Yesus, tetapi tidak bisa masuk kerajaan surga. Apa? Banyak orang pikir mereka masih belum bisa masuk kerajaan surga karena ada kekurangan, masih ada dosa. Tetapi tidak begitu. Apa katanya Alkitab saat ini? Apa yang mereka firman beritakan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Karena mereka tidak menerima dengan iman, jadi mereka tidak bisa memasuki ke dalam tempat perhentian, tempat perjanjian. Jadi ayat 3 ini katanya, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Siapa yang masuk ke tempat perjanjian, tempat yang perhentian adalah siapa yang beriman, siapa yang percaya. Iman adalah kita diberitakan dan percaya, ya kan? Bukan yang kita melakukan apa-apa. Yang kita baca ayat 3 seterusnya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi orang-orang Israel, biar Tuhan menyelesaikan kapan Tuhan menjadikan ini untuk orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah Israel. Artinya sejak dunia dijadikan Tuhan telah mengaturkan. Dan pendeta yang tadi dia membaca Alkitab ini dan berdoa, Tuhan, aku masih kurang uangnya, bagaimana aku bisa mengganti bagiannya ini? Tuhan tolong mengganti ini atau membuka jalan untuk menggantinya dan membantu aku. Dia terus berdoa dan setelah itu dia membaca Alkitab ini. Lalu dia percaya Tuhan telah menyelesaikan masalah ini. Hati ini
bisa masuk ke dalam hati penatua yang. Lalu setiap kali dia mempunyai waktu, dia datang kunjung ke yang nisan yang lain. Karena dan mereka sudah selalu berkata, walaupun aku mau mengganti spare part, tapi itu sudah daftar di sini karena permasalahan Anda. Jadi kami tidak bisa mengganti spare part dengan gratis. Jadi dia terus berkunjung di satu demi yang lain, tapi tidak akan diganti. Tetapi penatua yang dia sudah mempunyai hati, Tuhan telah menjadikan ini sejak pemula dunia. Pasti Tuhan akan siapkan caranya. Tuhan harus sudah siapkan cara bagaimana. Jadi dia terus kunjung. Nah, biasanya kalau penjualan mobil sudah bersama dengan bengkel, tetapi dia kunjung satu demi yang lain. Satu ketika, mereka dia kunjung satu bengkel lagi, ya, Anda telah bermasalah untuk masukkan koin di situ. Ini sudah masalahmu sendiri kan? Ya, katanya, aku sudah tahu, tetapi apa Anda bisa bantu menggantinya? Lalu beberapa kali, satu ketika, yang heran, okey baik, aku akan gantinya. Ini $3,000 akhir, tetapi dia mengganti dengan itu gratis. Jadi lalu dia balik bersaksi, merasa syukur, dan hatinya hangat sekali, syukur sekali. Jadi saudara, Tuhan telah mengutus Yesus untuk kita mati di atas kayu salib dan berdarah di atasnya, dan telah menyempurnakan kita, membenarkan kita, baik tentang dosa kita dan maupun kekurangan, kegelapan, permasalahan. Tuhan telah membebaskan kita. Keselamatan Tuhan adalah bukan kita menjadi lebih bersih. Keselamatan artinya Tuhan, kita percaya bahawa Tuhan Yesus telah menggenapkan semua tugasnya dan terima di dalam hati kita. Iblis adalah sangat-sangat cerdik. Jadi, walaupun Tuhan Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu dan menghapus semua dosa manusia, jadi tidak ada yang jatuh ke neraka karena dosa. Yohanes 3 ayat 16 katanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tidak berkata setiap orang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa katanya. Kalau begitu, siapa yang akan binasa? Siapa yang akan tidak mendapat hidup yang kekal? Adalah seseorang yang tidak percaya. Tetapi iblis menipu hati manusia. Alasan apa orang Israel tidak masuk ke dalam tanah Kanaan? Apakah mereka kurang senjata, tidak punya pahlawan, tidak punya tentara? Bukan. Tetapi walaupun Tuhan telah memberi tanah itu kepada mereka, tetapi mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Pada waktu Tuhan memberikan, tetapi mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak bisa menerimanya. Kalau mereka sudah percaya, mereka tetap bisa masuk dan menerimanya di dalam kehidupan rohani. Baik keselamatan juga sama dengan seperti ini. Iblis selalu berkata kepada sebanyak orang, masalahmu adalah dosa. Jadi orang usahakan menghapuskan dosanya sendiri
dan usahakan tidak akan berbuat dosa. Ya, masalahku adalah berbuat dosa, aku harus dibersihkan dirinya sendiri. Tetapi manusia sendiri tidak akan menghapus dosanya sendiri. Karena apa? Karena dosa lebih kuat daripada kita manusia. Walaupun kami usahakan tidak akan berbuat dosa, tetapi dosa lebih kuat daripada keinginan kita. Jadi akan menarik kita ke bawah dosa, jadi kita akan jatuh ke dosa. Kalau kita usahakan tidak akan berbuat dosa, arti itu sudah sama dengan kita menipu dalam penipuan iblis. Oleh karena kita tidak akan mengalahkan dosa, jadi kita harus percaya Yesus yang sudah mengalahkan dosa. Permasalahan dosa kita adalah bukan kita mempunyai banyak dosa, adalah bukan itu, tetapi permasalahan sesungguhnya adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus sudah menghapus semua dosa kita. Kalau kita kalah untuk ministry, kemungkinan aku bisa pikir begitu. Mungkin aku akan kurang, aku akan lemah, aku tidak tahu tentang Alkitab, aku tidak memberitakan Injil dengan baik, tidak akan memimpin jemaat dengan baik. Mungkin saya akan pikir begitu. Ini adalah tipuan iblis. Jadi aku akan menguasakan baik, aku akan melakukan baik-baik, aku harus memperbarui sendiri, aku harus menjadi semangat lebih. Jadi iblis terus mendorong hati kita seperti begitu. Tetapi bukan kita melakukan yang jahat, tetapi kita tidak bisa karena kita tidak percaya Tuhan telah memberikan kepada kita. Kalau kita berbuat masalah atau kesalahan, kalau kita masih kurang untuk kehidupan rohani, itu bukan karena sebanyak alasan yang kita berpikir. Itu yang kita harus memahami dan terima. Tetapi alasan sesungguhnya adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan Allah telah mempersiapkan dan sudah mau memberikan kepada kita. Jadi semuanya terkalah. Iblis sesungguhnya cerdik sekali dan menipu di dalam hati-hati kita. Seperti Adam dan Hawa, mereka makan buah yang mengetahui yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Setelah itu, matanya berbuka, lalu mereka bisa membagikan apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi saudara, yang penting adalah yang kita bagikan apa yang baik atau jahat. Tetapi yang lebih penting adalah hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan rencana Tuhan dan keinginan Tuhan adalah jauh lebih penting daripada apa-apa. Walaupun apa ini kelihatannya baik atau tidak dalam hati kita, itu tidak sama sekali penting sebenarnya. Tetapi setelah mata orang terbuka, manusia ini melainkan kita manusia mempercaya pengalaman dan pengetahuan yang standar yang membagikan baik atau tidak lebih tadi pemahaman pikiran firman Tuhan dan pengetahuan dari katanya Tuhan. Dulu saya menerjemahkan satu buku dari gereja kami dalam bahasa Inggris. Di situ ada cerita tentang pengaris atau yang panjang untuk dipakai untuk konstruksi, ya kan? Di situ ada yang sebuah pengaris. Kalau pengaris ini keluar dari publik, kalau ini tepi atau dibuatnya yang berbeda, ini pengarisnya sudah bersalah, sudah beda. Kalau kami mengatur, ini dari mana sini, sana berapa meter, dan dengan itu bisa menggaris.
Nah, kalau menghitung jarak jauh berapa dari A sampai B, ini adalah fungsinya penggaris. Tetapi setelah dibuat dari publik, kalau itu sudah berbeda dari standarnya, kalau gitu apa kita bisa percaya itu? Tidak mungkin kan? Seperti begitu, karena manusia memakan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, oleh karena itu iblis memasuki penggaris yang bersalah di dalam hati-hati kita. Walaupun kami memutuskan dan mendapat inginan pikiran sesuai keputusan dengan mempunyai penggaris di dalam hati kami, tetapi kita harus beli apakah itu sudah benar atau tidak. Ya, saya sering berkata tentang Christmas Cantata kan. Pada awalnya saya melakukan acara Christmas Cantata yang seperti yang saya berbicara kemarin, hatiku berasa beban sekali. Jadi Pak Pendeta telefon kepadaku, ya Anda melakukan kantata, tur kantata pasti itu akan menjadi baik, Tuhan akan membantu. Ya, akan teleponnya terputus lalu. Tapi semua hati yang tidak mau keluar, aku tidak mau, itu susah. Saya terus pikir begitu. Tapi aku pikir waktu itu di Korea ini, semua kondisi gereja-gereja Korea, semua kondisi untuk melakukan kantata, tur kantata itu cukup baik. Contohnya kota-kota gereja-gereja besar, Seoul, Gumi, Daegu, Busan, Seoul, Junjeon, Jeonju, Gwangju, kota-kota yang besar di Korea, dan gereja-gereja kami pun besar. Kalau itu sudah ada gerejanya besar dan tempat penginapannya baik dan jalan-jalannya sudah dekat, dan dalam jalan tol yang besar 1-2 jam daripada jalan tol sudah bisa datang. Di semua gerejanya dekat, dan gereja-gereja di Korea sudah mempunyai bus. Kalau naik bus, kalau ada permasalahan, bisa langsung mengganti bus dalam jalan 1-2 jam sudah cukup sekali, bisa ganti bus baru kan. Jadi gereja-gereja besar pun sudah ada di mana-mana, kota-kota mana. Jadi semua kondisi di Korea sudah lengkap baik untuk buat tur konser di Korea. Tetapi Amerika adalah besar sekali. Kalau kami keluar dari New York, kami tidak punya gereja yang sebanyak orang menginapkan. Kalau kami tur Gracias Christmas Cantata, biasanya 190 orang berjalan bersama. Kantata, anggota panduan suara, sama staff, yang tim, dapur, dan semua. Kalau kami menghitung semua 108 sampai 190 orang. Pada waktu kami memulai, saya khawatir di mana kami bisa menginap. Kalau di Korea, kalau ada rusak busnya, ya kalau kami panggil bus lain 1-2 jam pasti akan datang bus dengan bus baru kan. Tetapi Amerika, waktu itu kami mempunyai satu bus di dalam gereja kami. Waktu itu kami tidak tahu bagaimana cari bus yang baru untuk membelinya. Kami membeli yang murah. Kenapa itu yang murah? Ya, kenapa busnya murah? Pasti akan ada masalah di dalam bus itu kan. Tetapi kami kira yang murah adalah yang baik, jadi membeli yang murah. Tetapi kami pun masih kurang tahu tentang bus sama Amerika. Dan bus itu tidak begitu baik. Dan saya merasa khawatir banyak sekali. Pada waktu kami keluar untuk berjalan, kalau ada kekurangan uang, apa terjadi? Kalau kami keluar,
Kalau di Korea, kalau kalau kami tur di Korea, kalau terkunjung di satu gereja dan yang lain, tidak ada yang menolak datang ke gerejanya kan. Dimanapun kami pergi tur, mereka akan menerima dengan baik-baik. Tetapi di Amerika ini, dengan situasi ini, keadaan ini, tetapi kalau situasi yang saat itu, kalau kami Panduan Suara ini keluar dari New York, kami tidak sama sekali mempunyai gedung untuk penginapan untuk Panduan Suara sama timnya. Karena saya percaya pikiran itu, saya merasa beban, tidak mau melakukan itu. Walaupun saya tidak bisa berkata semuanya, tetapi sampai tahun yang lalu, 9 tahun kami melakukan tur Christmas Cantata di Korea, di Amerika. Tapi setelah itu saya bisa melihat hatiku sudah menjadi berbeda. Hatiku sudah berubah. Amerika ini adalah bagus sekali untuk melakukan tur Christmas Cantata. Ini yang heran kan? Aku ini orang yang sama sekali. Dulu saya kira Amerika ini tidak baik untuk tur Christmas Cantata, tetapi sekarang aku bilang tur Christmas Cantata Amerika ini adalah nomor 1, bagus sekali. Alasannya apa? Jalan-jalan di Amerika adalah bagus sekali. Saya tidak pernah ke semua negara di dunia, tetapi setahu saya, dengan pengalaman saya, Amerika adalah nomor 1 untuk sistem jalan-jalan di kelas dunia. Kalian, saudara, kalau kita melihat negara-negaranya, ada beberapa negara yang bangun besar untuk jalan tol, ada yang beberapa negara bagus untuk kereta api kan. Saya sudah lama tinggal di Amerika. Di sini sistem kereta api tidak baik. Kecuali masuk ke kota, city dengan jarak pendek, baik. Tetapi yang jarak jauh itu tidak baik. Kalau untuk mengirim barang-barang di mana-mana di Amerika, mereka tidak sama sekali pakai kereta api, selalu pakai mobil. Awalnya, karena apa? Awalnya mereka membangun negara Amerika ini. Awalnya mereka harus memutuskan akan membuat lane kereta api senegara atau jalan tol saja. Tetapi waktu itu sebanyak orang-orang yang kaya mempunyai sumber daya minyak, mereka terpaksa ke DPR membangun jalan tol biar mereka menjual banyak minyak untuk hasilkan banyak uang. Jadi semua orang-orang yang punya sumber daya minyak, mereka memaksakan mempengaruhi kepada DPR biar mungkin alasannya begitu. Di Amerika jalannya bagus sekali. Dimanapun kami pergi, semua kota yang tujuannya sudah cukup 30 menit dari jalan yang besar. Dan yang untung kedua di Amerika adalah di mana saja di Amerika sudah mempunyai banyak teater yang besar-besar. Kalau di Korea yang Sejong Culture Center adalah yang paling besar di Korea, tapi 3.000 orang, 4.000 orang bisa muat. Tetapi di Amerika ada banyak sekali 3.000-an, ada banyak sekali 6.000-an sampai 10.000-an, banyak sekali. Walaupun kadang desa mereka mempunyai universitas, di dalam universitas sudah mempunyai gimnasium besar atau yang teater besar. Kalau satu ketika kami berbuat kantatar di desa sekali,
Di situ tidak punya teater, tidak punya gimnasium, tetapi setiap desa itu yang tidak mempunyai bioskop, tetapi mereka di dalam SMA mereka buat teater yang besar. Yang satu desa yang kecil saya harus mencari susah. Tetapi di situ di dalam itu juga mempunyai teater di dalam SMA muat 2.000 orang. Jadi di mana saja di negara Amerika sudah penuh, sudah banyak sekali teater biar berbuat konser. Dan Amerika ini juga kebudayaan agama Kristen ada banyak sekali. Jadi setiap kali kami melakukan Christmas cantata, banyak orang-orang Kristen akan hadir. Dan kalau kita menonton Christmas cantata, sejak bab 1 akan memuncul nama-nama dari Abraham, Ishak, Yakub, terus berlalu akhirnya temukan nama Yesus keluar dari sana. Orang keput tangan mulai saat itu dan senang sukacita itu. Karena negara Amerika mendiri di atas kebudayaan kekristenan. Jadi di tengah konser kami buat sesi berkhotbah. Kami membuka kitab, langsung berkhotbah di depannya, tapi tidak ada yang tidak suka. Mereka senang sekali. Dan setiap kali setelah kami selesai konser kantata, kami sering tanya, apa yang paling enak? Bab 1, 2, 3. Biasanya mereka jawab bab 1. Ada yang suka bab 2 dan 3. Ada yang bilang khotbahnya baik. Ada yang banyak sekali suka yang sesi jam khotbah. Ya, waktu saya melihat Tuhan telah mempersiapkan banyak kondisi persyaratan untuk berbuat konser di Amerika. Di tengah program ini ada namanya Little Concert, Little Santa. Anak-anak kecil kami bertur bersama selama 5 minggu. Mereka tidak akan ke sekolah. Jadi mereka tidak selama 5 minggu tidak akan ke sekolah. Itu akan menjadi masalah kan. Tetapi kebudayaan Amerika, mereka sangat memedulikan dan memperpentingkan untuk pekerjaan pelayanan. Jadi anak-anak ini pergi pelayanan apa, untuk konser, untuk acara-acara begini. Kalau menyatakan itu, mereka bisa kasih izin keluar dengan baik-baik. Jadi persyaratan apa yang baik di dalam hati-hati kita, yang artinya pengaris yang dalam hati kami, yang menggaris dan mengukur di dalam hati kami itu tidak akan baik, tidak akan benar. Setiap kali saya mengatur waktu untuk Christmas cantata, saya selalu khawatir ini di mana kita tidur, istirahat, di mana pergi, di mana. Saya selalu berkata begitu. Tetapi kenapa? Karena saya ukur dengan pengaris yang saya mempunyai. Tetapi pengaris yang saya punya sudah bersalah, sudah dibuat dengan bersalah. Jadi pada waktu aku sudah memulai tur Christmas cantata, Tuhan sudah memberikan uangan, akan kasih makanan. Dan kami sudah pernah pengalaman rusak bus dalam perjalanan bus itu jam 3 pagi-pagi banyak terbongkar. Jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kami usahakan, mari kita ganti ban sendiri. Kami masih belum pernah mengganti ban. Jadi bus di Amerika besar sekali, buat 20 ton atau 30 ton lebih. Jadi besar. Jadi kalau pakai jak itu, penaik itu, dan untuk menaikkan bus itu, tetapi itu tidak akan berfungsi. Itu sudah rusak. Jadi
Akhirnya tukang-tukang pun tidak akan datang. Kami sendiri usahakan mengganti ban untuk kesusahan. Memang sudah pernah mengalami beberapa permasalahan, tetapi tidak setiap kali kami berbuat tur selama 9 tahun ini, Tuhan tetap memberkati, membantu, kasih makanan dan memimpin kami. Itu semuanya baik-baik. Jadi apa? Apakah pengaris aku adalah baik atau tidak? Apakah pengaris standar yang kalian mempercaya itu benar? Tidak benar. Tetapi kami membawa itu dan kami menganggap aku masih mempunyai dosa, aku masih kekurangan, aku masih kurang, aku masih bersalah. Kami kira begitu. Tapi saudara, pengaris yang standar yang kami punya sudah bersalah. Pengaris ini sudah bersalah. Kalau mengatur sesuatu dengan pengaris bersalah, pasti akan salah. Iya kan? Seperti gitu, setelah orang memakan buah yang pengetahuan baik yang jahat, setelah itu orang mempunyai semua hikmat, itu sudah bersalah, sudah ditipu oleh iblis. Ini apa yang kita harus ingat. Hari ini saya mau berkata tentang bagian kemah suci sedikit, dan kita balik ke Bilangan 21 yang tadi kita baca. Yang buku yang ditulis oleh Pendeta Pak, ya buku tentang kemah suci. Semoga bapak-bapak bisa membaca. Ini pasti akan dibantu kerohanian bapak-bapak. Pasti kami bisa menemukan dengan ini, pasti bisa menemukan hati Tuhan dan dengan baik-baik. Semoga nanti akan bisa baca. Kalau kita melihat tentang kemah suci, di kemah suci, di situ ada pembasuhan. Kalau kita membuka pintu kemah suci, pertama kita bisa ketemu mezbah. Di situ akan membakar korban dan membubuk darah di atas tandu-tandu mezbah, lalu bertuang di bawahnya. Dengan pelaksanaan itu akan mengampun dosa. Setelah membuka pintu, terlebih dahulu ketemu mezbah pembakaran untuk mengampun dosa. Setelah itu imam-imam di situ harus masuk ke tempat kudus. Walaupun mereka setelah menghapuskan dosanya, tetapi setelah itu masih ada kekurangan atau kotoran akan kena di dalam bajunya atau tangan kakinya. Oleh karena itu sudah ada pembasuhan di depannya. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah mengampun dosa kita 2000 tahun yang lalu. Setelah itu apa yang banyak ditanyain dari orang-orang lain adalah, kalau begitu, apakah kita berbuat dosa lagi? Bagaimana? Banyak orang masih khawatir tentang permasalahan ini. Saudara, dosa tidak akan dihapuskan oleh pertobatan. Dosa tidak akan dihapuskan oleh pengakuan, tetapi hanya oleh darah Yesus. Kapan Tuhan Yesus menumpah darahnya? Adalah 2000 tahun yang lalu. Apakah Tuhan Yesus akan menumpah darah dosa yang akan buat lagi? Tidak mungkin. Tuhan telah mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam hati kita, setelah kita berbuat dosa, menjadi perasaan dosa dan penghalangan di dalam hatiku, oleh karena itu masih ada sempat kita mempunyai hati yang tidak berani datang kepada Tuhan, ya kan? Jadi di dalam kemah suci Tuhan siapkan pembasuhan. Setelah imam sudah menghapuskan dosa, tetapi disuruhnya membasuh tangan dan kaki, dan di situ di dalam pembasuhan apa isinya? Apakah diisi air atau darah? Di dalam pembasuhan, di situ ada dituang airnya. Darah adalah yang menghapus dosa.
Tuhan telah berkata kepada imam adalah setelah menghapus dosa di mesbah pembakaran, setelah menjadi kotor, mencuci kaki tangan di atas pembasuhan biar tidak akan dikena mati. Ini artinya kalau dosamu telah dihapuskan, tetapi di dalam hatimu masih belum puas, masih belum yakin, kalau kamu merasa akan kekurangan, kesalahan, pada waktu itu Anda datang ke pembasuhan di air. Air ini berarti apa di dalam Alkitab? Artinya firman Tuhan, kan? Dengan membaca firman Tuhan, dengan memahami tentang firman Tuhan, ya benar sekali Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa aku. Dengan ini membersihkan, menyegarkan hati kita. Apa yang kita harus, sebanyak orang berkata kita harus mengampun, dihapuskan dosa sekali lagi. Tetapi apa yang kita harus tahu adalah dosa tidak ada tertinggal untuk dihapuskan lagi. Dosanya telah dihapus pada mesbah pembakaran, tetapi datang kepada kemah suci, kita yakin kembali ia pada di mesbah pembakaran dengan kematian Yesus, dengan kayu salib. Tuhan telah menghapuskan dosaku satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tempat pembasuhan kita bisa bebaskan hati kita dari kekhawatiran. Bahan pembasuhan ini adalah apa? Cermin dari pelayan-pelayan perempuan di situ. Cermin ini adalah apa? Untuk mencerminkan diri, melihat sendiri, untuk membersihkan diri, kan? Ya, oleh karena aku orang laki-laki, aku tidak sering melihat apa yang cermin, tetapi biasanya perempuan-perempuan sering melihat cermin, kan? Ya, kalau sekitar laki-laki, kalau tidak kotor atau tidak aneh, enggak apa-apa, ya kan? Tetapi yang perempuan-perempuan sering melihat dan memperbaiki apa kosmetik, apa yang lain-lain. Tetapi Tuhan mengambil semua dan dengan itu membuat pembasuhan. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita memperbaiki sendiri. Kalau kita orang usahakan sendiri, tidak berbuat dosa atau yang lain-lain, Tuhan tidak sama sekali suka kita memperbaiki sendiri. Tetapi Tuhan harapkan kita melihat balik kepada pembasuhan, melihat balik kepada mesbah pembakaran, biar yakin benar sekali Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Kalau kita melihat pembasuhan di situ tidak ada standar ukuran. Kalau mesbah pembakaran ada 5 hasta, tinggi atau setengah, ada seperti gitu, ada yang ukurannya. Tetapi pembasuhan di situ tidak ada ukuran tertentu. Artinya apa? Kasih Tuhan kepada kita tidak ada terukur, tidak ada pembatasan. Jadi arti pembasuhan adalah Tuhan akan membantu kita, nah Tuhan akan berkata untuk kita, dan anugerah Tuhan kepada kita adalah tidak ada terbatasan, tidak ada terbatasan. Setelah kita dapat keselamatan Tuhan, tetapi masih bisa terjatuh ke dalam kesusahan, berdosa. Dan banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mereka sangat berputus asa karena tidak bisa hidup dengan beriman. Tetapi pada waktu itu bukan kita mendapat iman baru, bukan kita menerima hikmat baru, bukan kita menerima kekuatan baru, tetapi kita ingat kembali bahwa Tuhan Yesus telah menghapus semua dosa kita, membenarkan kita, menyempurnakan kita. Lalu kita menemukan sekali lagi kita menerima, dengan ini kita menerima kekuatan baru. Tadi kita membaca Ibrani 20a. Tadi kita membaca Bilangan 21. Ini sudah kita tahu semua, kan? Dan pada waktu orang-orang Israel berjalan di padang gurun dan mereka sakit, susah, mereka menghalangi Musa dan Tuhan. Jadi Tuhan mengirim ular kepadanya. Mungkin ada banyak sekali ular tudung di situ.
sebanyak mungkin, kami masih belum bisa hitung, tetapi sebanyak mungkin ular tudung memagut orang dan racun terluas di dalam badannya mulai mati. Jadi mereka kata kepada Musa, Musa, kami berbuat salah, tolong mengeluarkan semua ular-ular ini daripada kami. Jadi mereka meminta keras kepada Musa. Jadi Musa pun mengasihi kepada orang-orangnya. Jadi Musa tidak suka orang-orang Israel mati. Jadi Musa pun berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, dan orang-orang ini mereka mau memperbarui hati, tolong mengeluarkan semua ular-ular di keluarnya. Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak akan mengeluarkan ular tudung, tetapi suruh kepada Musa, buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Mari kita coba cari Bilangan 21 tadi. Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan hidup. Lalu Musa, ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini disuruh Tuhan. Yang seperti Musa, tembaga ini berartinya hukuman Tuhan. Dan menaruh ular tembaga di atas tiang adalah, ini sudah sama dengan memaku Yesus di atas kayu salib. Pada waktu orang-orang ini dipagut oleh ular, mereka tidak akan usahakan mengeluarkan ular ini, tetapi mereka harus ingat kembali Yesus yang mati di atas kayu salib. Hati-hati ayat 8, kata Bilangan 21 ayat 8 katanya, buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Dan ayat 9 pun juga bilang begitu. Dan Alkitab ini Tuhan akan menjelaskan bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia ini dengan sederhana. Pada waktu kami merasa permasalahan dosa, takut karena dosa, tetapi apa yang kita harus melakukan? Kita harus memandang Yesus yang ada di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus telah dihukum karena dosa kita. Tuhan Yesus telah berdarah karena dosa kita. Kalau kita memandang Yesus yang terhukum di atas kayu salib, kita bisa yakin dan kita bisa ingat kembali, ya, dengan hukuman Yesus kita telah dibenarkan, dikuduskan. Pada waktu kita susah dan jatuh karena permasalahan dalam kehidupan rohani, apa kata firman Tuhan adalah memandang Yesus di atas kayu salib. Mari kita pandang, lihatlah Yesus yang ada di kayu salib. Jadi di Bilangan 21 katanya, siapa saja seseorang dipagut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pasti waktu itu ada yang masih banyak orang yang mati karena dipagut ular, kan? Tetapi kenapa mereka mati? Tidak hanya dipagut oleh ular, kan? Tetapi kenapa mereka mati adalah mereka tidak memandang ular tembaga di atas tiang. Memang mereka bisa berfikir, aku mati karena ular tudung dipagut olehnya sakit. Tetapi memang kalau mereka memandang kepada ular tembaga di atas tiang, pasti bisa hidup. Tetapi oleh karena tidak kepercayaan, oleh karena tidak melihat, jadi mereka tetap mati. Benar. Dalam kehidupan aku juga ada banyak permasalahan, banyak kesulitan. Tetapi setiap kali itu, kalau saya melihat Yesus, ya benar, Yesus tetap bersama dengan aku. Setiap kali aku berbuat bersalah, ada yang kekurangan. Kalau setiap
datang kepada Yesus, meminta anugerah kepadanya, ya sungguh Tuhan selalu memberi anugerah kepada kita, selalu membantu kami. Kalau kita ingat kembali Yesus, ya kan? Kalau kita mengingat Yesus, ya benar. Kalau di dalam hati kita, kalau permasalahan lebih besar daripada Yesus, kita terjatuh dalam permasalahan. Tetapi Tuhan Yesus adalah lebih besar daripada kesulitan. Kita masih tetap bisa mempunyai harapan kepadanya dan dia akan tetap membantu. Kalau contohnya, kalau ada seseorang mempunyai hutang 1 miliar, itu besar kan? Tetapi kalau tabungannya sudah mempunyai 1 triliun, kenapa dia harus khawatir? Tidak perlu lagi, iya kan? Tetapi seseorang mempunyai hutang 10 juta, tetapi tabungannya dia tidak sama sekali mempunyai uang. Kalau begitu, ya walaupun dibandingkan 10 juta, sedikit saja daripada 1 miliar hutang, tetapi dia harus berkhawatir jauh lebih besar daripada seorang mempunyai hutang 1 miliar. Ya kan? Seperti begitu, memang di dalam kehidupan kita pasti akan ada kesulitan. Tetapi setiap seseorang yang ingat kembali dan percaya apakah mereka sudah mempunyai Yesus di dalamnya, mereka tidak akan jatuh ke dalam kesulitan itu. Mereka tetap mempunyai harapan baru daripadanya. Kalau seseorang, walaupun Tuhan Yesus masih ada di dalam hatinya, tetapi Tuhan Yesus masih kecil dan sedikit daripada permasalahan yang seseorang mempunyai di dalamnya. Kalau begitu, Tuhan Yesus tidak bisa menguasai di dalamnya. Dia terus berkhawatir karena permasalahan itu. Ya kan? Jadi mereka di bilangan 21 ini juga apa? Mereka, kenapa seorang yang bilangan 21 ini akan meninggal? Apakah mereka hanya meninggal karena dipagut oleh ular tudung? Tidak. Tetapi kalau setiap orang walaupun dipagut, tetapi kalau mereka melihat ular tembaga di atas tiang pasti hidup. Kenapa mereka mati di saat itu adalah karena mereka tidak memandang itu ular tembaga di atas tiang saja. Seperti begitu, setiap kali kita merasa susah, tetapi kalau kita percaya Yesus, memandang Yesus di atas kayu salib, dan apa yang dia melakukan kepada kita, kalau kita ingat, kalau itu bisa menjadi besar di dalam hati kita, kita bisa menang dan bisa mengalahkan semua kesulitan di dalam hati kita. Memang kalau kita mempunyai kesulitan, kekurangan, tetapi janganlah kita mengeluarkan untuk situasi ini. Tetapi kalau kita ingat kembali kepada Yesus dan dia akan bekerja, dan kalau Tuhan Yesus di dalam hati kita menjadi lebih besar daripada kita, dan kalau kita mengingini kepadanya, pasti dia akan kerja dan memberi anugerah kepada kita. Mari kita selesai malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surgawi, kami terima kasih kepadamu Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini, kami bisa bersahabat dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap hidup di dalam hati kami. Dan dia adalah yang bisa menyelamatkan kita dari segala permasalahan. Tetapi iblis menipu kami biar tidak bisa memandang Yesus dan hanya melihat dirinya sendiri. Jadi menenggelamkan kami berada di dalam kesulitan saja. Tetapi Tuhan yang hidup di dalam surga, biar membantu kami mengingat kembali apa yang firman yang kami dengar malam hari ini. Pada waktu kami mempunyai kesulitan, membantu kami bisa ingat kembali Yesus, biar kami bisa bebaskan diri daripada permasalahan. Ucap syukur padamu telah memberikan waktu yang terindah. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak.